Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa. Kita bersyukur boleh ada di hadirat Tuhan pagi ini. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Siapa yang mengalami kedahsyatan Tuhan bisa lambaikan tangannya, berikan kemuliaan pagi hari ini bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Engkau layak kami sembah. Engkau layak terima pujian. Engkau layak terima pengagungan Tuhan dari tempat ini. Kami bawa hati kami yang haus, yang lapar akan Engkau. Kami percaya dalam hadirat-Mu ada kekuatan baru, ada semangat baru, ada pemulihan atas setiap kami. Saat kami merenungkan kebaikan-kebaikan yang Tuhan lakukan dalam hidup kami, sepakat kami pagi ini mau katakan, Engkau layak kami sembah, Engkau layak kami puji, Engkau layak terima pengagungan dari tempat ini Tuhan. Sebelum kami melangkah masuk menyembah Engkau, mari Allah kuduskan setiap kami, ampuni setiap pelanggaran kami, sehingga kami layak menghampiri hadirat-Mu dan menerima berkat di hari ini di dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh baik Engkau dalam hidup kami. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena
Matius 11 pasal 4 ayat 11 mengatakan, "Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan, semua itu ada." Kita ada pagi ini di hadirat Tuhan karena kelayakan dari Tuhan. Tanpa kelayakan itu kita tidak bisa menghampiri kekudusan hadirat Tuhan. Karena kita penuh dengan dosa, kita penuh dengan salah, tapi kita dibenarkan oleh darah Yesus. Mari saya jemput Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri di hadirat Tuhan sambil engkau angkat tanganmu di hadirat Tuhan. Syada karaba karaba ya syada karaba karaba ya syada. Haleluya. Haleluya. Angkat suara sembahmu buat Dia pagi ini. Engkau layak Tuhan. Engkau layak Tuhan. Engkau layak. Terima pujian, terima sembah. Kami ada karena anugerah-Mu, kami hidup karena kemurahan-Mu. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Layaklah kami manusia, layaklah kami menyembah Raja di atas segala raja kami. Haleluya, haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Layak disembah,
kemenangan, ada kekuatan, ada pemulihan, ada mujizat yang menyertai setiap langkah-langkah kami. Karena kami berjalan dengan sumber di atas segala sumber hidup yang adalah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus, Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bersama Tuhan kita cakap menanggung semua. Amin. Sebelum kita nyanyi pujian ini, salaman kiri kanan depan belakang, katakan Tuhan bersamamu. Iya.
Tuhan menciptakan setiap kita hari-hari ini menjadi penyembah di hadapan Tuhan. Amin. Biar menjadi kesukaan dan gaya hidup kita. Karena kenapa Bapak Ibu, Allah kita bertahta di atas pujian. Dia ada bersama kita dalam tekanan sekeras apapun. Waktu pujian naik, Allah bertahta di atas. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yuk. Pada waktu Daud ada di padang belantara, tidak ada yang menemani dia, hanya Tuhan, Daud, dan 3 atau 2 ekor domba. Daud nyanyikan pujian ini. Ku memuji Tuhan seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Amin Tuhan. Sungguh Engkau menjadi pertolonganku.
lambaikan tanganku di hadirat-Mu Tuhan. Suami, istri, anak, mertua, mantu, cucu terbatas. Satu-satunya menjadi andalan kita hari-hari ini Tuhan. Pada waktu kita melekat kepada Dia yang adalah sumber itu, pada waktunya Dia memberkati setiap kita. Jangan buang waktu percuma di hadirat Tuhan. Datang menjadi rutinitas Engkau di hadirat Tuhan. Tapi mari seperti Daud mencuri hati Tuhan dengan penyembahan-Mu, maka Allah itu berdaulat di atas hidupmu. Apa yang tidak bisa dan tidak mungkin bagi kita, sangat mungkin bagi Tuhan. Apa yang mustahil bagi kita, sangat mungkin di hadirat Tuhan. Ayo hari-hari ini, biar ini menjadi gaya hidup kita. GKS Kerawang, sembah Tuhan. Iya raya masih. Tidak payah mensakar. Jangan pernah membangun ibadah yang menjadikan kita terkungkung di dalam ibadah itu, tapi bebaskan rohmu pagi ini. Sembah Tuhan. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan.
Kami sudah memuji menyembah-Mu, masuk dalam hadirat-Mu. Kini saatnya Kau berfirman buat kami. Kami tahu Tuhan, ketika firman ini disingkapkan oleh Roh Kudus, menjadi mana yang segar buat kami. Ketika kami memakan mana yang segar, menjadikan kerohanian kami bertumbuh dengan baik. Iman kami semakin dikuatkan oleh mana yang segar. Tuhan, firman ini beribu-ribu tahun setiap kali dibaca oleh setiap kami, tanpa penyingkapan, tanpa iluminasi Roh Kudus, firman itu hanya berlalu. Tetapi ketika disingkapkan, diiluminasi oleh Roh Kudus, menjawab tantangan dan kebutuhan jemaat pada saat ini. Oleh sebab itu kami butuh mana yang segar, mana yang baru datang dari Tuhan, dari surga, sehingga menguatkan iman kami, menumbuhkan kerohanian kami semakin dewasa. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, berbicara dengan bahasa yang sederhana supaya kami tahu bisa melakukannya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang percaya dan diberkati katakan amin. Beri kemuliaan sama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat worship leader dan singer. Ya, shalom Bapak Ibu. Saya percaya kalau tidak berkenalan sepertinya tidak saling mengasihi. Izinkan saya memperkenalkan diri saya secara singkat. Nama saya Nixon Sanjaya. Saya berasal dari Surabaya. Saya pengembalaan di GPI Holiday Inn Jababeka Cikarang. Saya dengan Pak Denny membangun pelayanan bersama-sama. Yang saya kenal untuk Pak Tono, ya kami sudah berbincang sedikit. Saya mengatakan bahwa saya sebagai hamba Tuhan tidak memiliki background teologi ya. Enggak sekolah teologi ya, tapi saya sekolah dengan Tuhan. Nah, Pak Denny sekolah secara formal menjadi doktor teologi ya. Nah, seakan-akan ya sepertinya saya, gimana ya? Udahlah kita ngikutin Tuhan. Terlalu banyak mau belajar dengan hamba Tuhan yang sederhana ini, yang tanpa ada background teologi ya. Ayo kita belajar bersama-sama. Dalam Lukas pasal yang kelima, Injil Lukas pasal kelima, saya akan bacakan saudara, nanti kita akan berhenti ketika saatnya berhenti. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengurumuni dia, hendak mendengarkan firman Tuhan. Ia melihat dua perahu itu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Yang ketiga, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat keempat, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat kelima, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku menebarkan jala itu. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka koyak. Sampai ayat ke-6. Bapak Ibu, ayat ini sudah sering kali kita baca, kita dengar khotbah mulai dari siapapun hamba Tuhannya. Tapi izinkan saya, dalam perenungan ini Tuhan ngasih sesuatu yang luar biasa menjadi segar pagi ini ya. Kita mau bedah satu persatu dengan kesederhanaannya. Pada satu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengurumuni dia, hendak mengajar firman Tuhan. Ada satu kisah Yesus itu di Danau Genesaret. Banyak orang datang mengurumuni dia, pingin dengar firman Tuhan. Nah, inilah dasarnya. Di Danau Genesaret di tepi, Yesus itu sedang
berdiri, ada orang yang ngerumunin, dan dia mau dengerin firman Tuhan. Seperti hari ini di dalam gereja, saudara datang hendak mendengarkan firman Tuhan. Amin. Nah, teruskan. Ia melihat dua perahu itu di tepi pantai. Nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ini saudara. Yesus melihat dua perahu nelayan di tepi pantai. Nelayan telah turun yang sedang membasuh jalannya. Apa yang dipetik dari pelajaran ini? Yesus sedang mengamati dua perahu itu. Kira-kira Yesus tahu nggak apa yang sedang dialami oleh dua perahu ini? Sangat tahu. Karena Yesus Maha tahu. Dia mengamati, memperhatikan, mengawasi dengan teliti. Dan dia sangat tahu apa yang terjadi pada kedua nelayan di dalam dua perahu itu. Tuhan sangat tahu. Tuhan mengerti permasalahan yang sedang dihadapi oleh mereka. Nah, bagaimana aplikasinya? Demikian juga hari ini ketika saudara datang mendengarkan firman Tuhan. Yesus yang di surga, Dia sedang mengamati saudara. Dia sedang memperhatikan saudara. Dia sedang melihat pergumulan saudara, masalah saudara, tantangan, kesulitan apapun yang sedang dihadapi oleh jemaatnya, orang yang dikasihi. Tuhan sangat tahu, amin. Tuhan sangat mengerti dan Tuhan sangat peduli terhadap itu. Makanya di ayat kedua, Yesus melihat dua perahu tadi. Kita lihat, dia tahu apa yang sedang terjadi dalam perahu itu. Ya, karena Yesus Maha tahu. Yang ngamati, wah ini ada apa ini? Nah, Bapak Ibu lanjutkan di ayat ketiga. Ia naik ke dalam setelah itu dia turun nih. Ia naik ke dalam perahu, salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruhnya supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantainya. Lalu ia duduk mengajar orang banyak dari atas perahu. Ini ketika perahu itu dua perahu, Yesus memilih salah satunya, yaitu perahunya Simon Petrus. Dia naik. Dia tahu apa yang harus dilakukan ketika Yesus naik di atas perahu Simon. Ayo Simon, kita bertolak yang lebih dalam. Dia mulai mengajar. Artinya Yesus mulai mengajar secara personal, mengajar secara pribadi, mengajar secara dalam kelompok kecilnya satu perahu. Kalau di ayat pertama Yesus mengajar semua orang umum, dia panggil semua orang untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dia sedang mengajar kepada publik, kepada bangsa Israel yang dekat di situ. Tetapi di ayat berikutnya Yesus memilih salah satu dua perahu tadi, yaitu perahunya Simon Petrus yang dipilih oleh Tuhan. Nah, ini pemilihan. Ini sudah anugerah Tuhan. Kenapa dia hanya dua yang diamat-amati, satu yang dipilih? Inilah Tuhan. Demikian juga hari ini, ketika saudara mendengar firman Tuhan secara umum ini, Yesus akan memilih saudara satu persatu untuk diajak bertolak ke dalam, naik perahu. Dia apa? Mengajar. Amin. Berbeda mengajar secara publik dan mengajar secara spesial. Punya privilege istimewa. Simon mendapatkan hak istimewa untuk dengar Yesus mengajar secara pribadi, secara kelompok kecil. Betul, ini lihat. Ia naik ke perahu, salah satu perahu yaitu Simon Petrus. Dia tidak naik perahunya yang lain. Dia tidak pilih perahu murid-murid yang lain. Dia hanya tunjuk satu, Simon Petrus. Tegas. Inilah Tuhan kita. Dia tidak pernah salah memilih. Amin. Nah, kenapa dipilih Simon Petrus? Nanti ketika kita naik ke surga baru nanya, Tuhan, kenapa kok milih Petrus? Di situ kan banyak murid-murid. Di situ kan banyak. Nanti Yesus kasih jawab, aku yang milih kok.
Itu kan hak saya istimewa. Hak prerogatif saya dong. Makanya Bapak Ibu, kalau saudara ingin mendapatkan hak itu istimewa, lihatlah. Ketika saudara datang secara umum ini dengan sungguh-sungguh berdoa dan mengajar, mendengar pengajaran firman Tuhan, maka ketika kau pulang, Dia mengajar engkau secara pribadi di dalam rumahmu, di dalam keluargamu, dan seluruh keluarga kecilmu diajar pribadi oleh Tuhan. Ini Tuhan, ini yang luar biasa. Tangkap ya, Yesus umum, ada Yesus yang spesial. Berapa banyak mau diajar secara spesial oleh Tuhan dalam keluargamu? Berikan kemuliaan sama Tuhan ya. Nah, setelah selesai berbicara, Ia berkata kepada Simon Petrus, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Nah, selesai khotbah, Petrus, ayo agak ke dalam, tebarkan jalamu. Yesus memberikan sebuah tanda, sign and wonder-nya. Dia memberikan signalnya, memberikan aba-abanya. Artinya Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi, masalah yang dihadapi Petrus ya. Tahu kan? Kenapa disuruh bertolak ke belakang, suruh tebarkan jalannya. Seringkali ketika kita menghadapi itu, ayo lakukanlah seperti yang sudah pernah kau lakukan. Nanti kita akan mendapatkan sesuatu. Ini Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku menebarkan jalannya. Yesus tahu ketika dia mengamati dari jauh sono, wah ini dua perahu ini masalah ini, mereka nggak dapat ikan. Gimana saya cara tolongnya? Gimana saya menyelesaikan masalah ini? Dia pilih salah satu, Simon Petrus, diajak pergi. Yesus gak nanya masalahmu apa. Di awal Yesus gak nanya, selain ngajar, bertolaklah ke belakang, tebarkan jalanmu. Dia baru cerita. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Tuhan itu kalau ngerjakan mujizat, ya, dia kan cerita Simon, Tuhan, aku sudah sepanjang malam jalah ikan, nggak dapet. Mulai dari ujung sini dan Genesaret mau aku putarin 10 kali. Ingat Bapak Ibu, Simon Petrus adalah fishman. Dia adalah nelayan sejak kecil, lahir dididik menjadi seorang pelayan yang profesional. Dia sangat tahu kondisi alamnya, di mana ikan itu berada. Dia sangat tahu, amin. Dia sangat tahu gelombangnya, kapan dia harus naik ke perahu dan menuju ke sana. Bagaimana air pasang, air surut, dia sangat tahu, profesional. Dia menggunakan kekuatannya untuk mencari ikan, karena dia merasa dia pandai. Sejak kecil dia orang laut. Berapa banyak di sini orang laut? Nah, orang laut kan sudah tahu kapan berangkat, sudah tahu kapan di mana ikannya. Nah, kisah itu waktu Petrus berjalan sepanjang malam, ikannya kemana? Ya kan? Seakan-akan ikan itu tidak mau mendekat. Petrus tahu, oh di sebelah sini loh ada ikan. Dia coba tebarkan. Psst, ikannya nggak mau, ngindar ikannya. Ditebar sebelah sana, nggak mau. Keliling semua sepanjang malam. Ikannya kemana? Jalannya kan besar, Pak. Inilah semeter lah, 2 meter, semeter lah. Kok nggak ada yang nyangkut? Kemana ikannya? Seringkali kita melakukan banyak hal. Nah, ikan yang nggak ada. Dan cara Yesus untuk melakukannya, Yesus tidak pernah menyuruh, Simon, sudah turun naik ke sini, pindah ke danau yang lain. Di Israel banyak danau, amin. Banyak danau nggak Israel? Ada dong. Selain di Indonesia ada lagi nggak danau? Tempat ikan ada nggak? Atau pantai yang lain? Pantai lain banyak kan mencari ikan, banyak pantainya. Yesus tidak menyuruh ke tempat mana dia.
Dia menunjukkan tempatnya di Genesaret. Satu titik. Oleh sebab itu Bapak Ibu, temanya. Ketika Yesus mau menolong saudara, profesi apa yang saudara kerjakan? Salesman, pengusaha, buka toko, otomotif, dan sebagainya. Ketika mengalami sesuatu, Yesus tahu kan pergumulan orang ini. Ya, disuruh pergi. Yesus tidak pernah menyuruh saudara ganti haluan. Kau tetap di situ. Ingat. Lihat. Siapakah Yesus itu? Yesus seorang tukang kayu. Bapaknya Yusuf. Artinya ilmu kelautan dia nggak punya. Punya nggak? Nggak punya. Kalau ngerjain mebel, oke, jagonya Yesus itu. Tukang kayu sudah lahir, bapaknya orang mebel. Di sini nggak tukang kayu, mebel, jual furniture. Ahli dia, mau bikin kursi mebel apapun tahu dia. Yesus ahli di bidang pertukangan kayu, tapi dia tidak ahli dalam perikanan. Yang ahli adalah Petrus. Amin. Kenapa Yesus? Nah ini kalau saya ngomong lebih keluar konteks nanti. Kenapa Yesus lahir di tukang kayu? Kenapa enggak lahir di tukang besi? Kenapa enggak lahir di tukang ikan? Itu ada jawabannya. Salib itu dari apa? Makanya Yesus tahu bagaimana memikul salib, dan dia harus dipakukan di atas kayu salib. Artinya dia mengenapinya. Ya pekerjaan itu ya dia mati di situ. Yesus enggak dipanggang di kayu besi, enggak, tukang kayu. Coba Anda selidiki. Yesus mati di atas kayu, dia bawa kayunya itu. Dia ahli bawa kayu karena dia tukang kayu. Betul ya? Enggak mungkin Yesus diceburin di laut. Nah ini firman Tuhan berkata, semua harus tertanggung di atas kayu salib. Terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu. Lah Yesus menjalani, udah itu nanti khotbah yang sisi lain. Kembali lagi di sini. Jadi Yesus itu tidak ahli dalam perikanan. Ya. Tapi ketika itu Yesus itu luar biasa. Bagaimana dia memberikan solusinya? Yesus, pindah pekerjaan dong. Kalau engkau di bidang salesman otomotif, sepi, ganti. Kau jualan ayam goreng gak laku, ganti. Jual gado-gado, jual karedok, gantilah kau jadi online. Ganti. Enggak, bukan kayak gitu cara ini Alkitab ini. Enggak kayak gitu cara Yesus. Seringkali kita suka berpindah-pindah tanpa disuruh Tuhan. Amin. Suka kita mengandalkan ke, sekarang lagi rame ini jualan di TikTok. Pada orang jualan di TikTok semua. Enggak kayak gitu. Makanya solusinya Bapak Ibu, datang ibadah, setelah sungguh-sungguh diajar Yesus secara pribadi, disuruh tolak ke belakang, tebarkan. Bapak Ibu, seringkali kita terjebak di sini. Coba bayangin Petrus ya, semalaman dia nggak dapat ikan. Terus yang nyuruh tukang kayu. Anda bisa bayangkan nggak? Tidak ahli, tapi contoh, ada seorang ahli keuangan, Anda dalam krisis keuangan, tapi yang memberi nasihat bukan ahli keuangan. Dia tukang las, saudara percaya nggak? Jujur. Atau tukang becak lah. Suruh ngatur budgeting, ya hemat dong. Siapa? Betul nggak? Mau saudara yang kesulitan keuangan, terus tiba-tiba ada tukang karedok ngasih. Saudara mikir. Betul nggak? Nah seringkali kita kayak gitu. Seringkali ketika dengar firman, masa sih? Nah ini Simon menjawab, aku sepanjang bekerja keras tidak menangkap apa-apa. Artinya dalam danau Genesaret itu ikannya ya nggak tahu seperti batu kayak di mana. Kita nanti tanya itu di mana ikannya itu. Jadi secara fakta ikan tidak ada di danau itu, betul? Nggak kelihatan, dicari nggak dapat. Saya rasa Petrus nggak
Enggak menjalan di sekitar ini, tapi dia muterin. Sudah paling detailnya, karena dia ahli kan. Mana di ikanku di sini nggak ada. Sudah pakai lampu, pakai apa, pakai pukat harimau, pakai apapun, nggak ada ikannya. Makanya Bapak Ibu, pengakuan yang jujur di hadapan Tuhan menyelesaikan masalah. Ini kan yang ngaku nih. Sunebarin, loh Tuhan, aku kilo kerja sepanjang malam gak oleh iwak, gak dapat bahasa Jawa, gak dapat ikan. Gimana Tuhan? Pengakuan. Jadi Bapak Ibu kalau mau ditolong Yesus itu harus ngaku jujur. Di sini jemaatnya jujur ngaku sama Tuhan, amin. Ditanya apa kesulitanmu? Dia tahu kesulitanmu kan keuangan. Enggak Tuhan, aku nggak ada kesulitan. Tuhan nggak tolong Bapak Ibu. Benar nggak? Tuhan itu butuh pengakuan. Walaupun dia tahu. Kenapa tahu? Firman sebelumnya ayat, dia mengamat-ngamati perahu, dua perahu. Berarti Yesus tahu nggak masalahnya? Tapi Yesus butuh pengakuan. Colek kiri kanan. Yesus butuh pengakuan. Yang nggak ngaku ya sudah, biarin aja. Lu mau doa 200 jam, lu nggak ngomong persoalanmu kepada Yesus, Yesus nggak. Iya aku maha tahu. Iya aku maha tahu. Tapi kan aku butuh pengakuanmu. Justru melalui perkataanmu aku melakukannya. Makanya dia bilang, apa yang kau katakan di hadapanku, aku melakukannya. Kalau kau nggak mengatakan, ya aku diam aja. Walaupun aku tahu, aku nggak mau sok tahu. Itu Tuhan. Makanya setiap hari orang harus mengaku sama Tuhan. Tuhan, aku ini punya kesulitan, Tuhan. Amin. Mulai hari berubah ya. Ngakunya sama Tuhan aja, amin. Kalau ngaku sama istri ribut ya. Ya aku sama Tuhan aja ya. Nah, kembali lagi. Yesus butuh pengakuan. Setelah dia ngaku, maka dia Simon percaya karena engkau yang nyuruh. Menyebut engkau itu bukan dia sebagai profesinya tukang kayu. Yang nyuruh adalah Tuhan. Dan setiap kenapa kau bisa ada ikannya ketika Tuhan tebarkan jalamu di tempat yang sama, di kondisi yang sama, di situasi yang sama, tapi Yesus ketika tebarkan jalamu, firman yang keluar dari mulut Yesus itulah yang penuh kuasa. Sehingga ikan itu dengar, kita dipanggil nih sama Yesus nih. Betul nggak? Ini tafsiran keluar dari konteks. Saya mencoba untuk menganalisanya, alegoris nih. Nanti tanya sama Tuhan. Tapi saya bisa bayangkan ikan nurut itu karena ada yang memerintah kan? Iya, betul. Tebarkan jalamu. Dia ngomong, ikan, truk. Siap komandan. Kan itu kan? Iya kan? Lah Yesus tuh kayak gitu. Kenapa ikan itu bisa? Secara Alkitab yang membuktikan, menyatakan, memberitahukan faktanya. Ikan itu berbondong-bondong Exodus menuju jalannya si Simon. Waktu ditarik hampir koyak. Berarti berapa ton ikan itu? Simon tercengang nggak? Tuhan, kok bisa ya? Nah itulah sign and wonder-nya Tuhan. Seringkali kita mintarin Tuhan, suruh nebarkan sebelah kan, enggak, kiri Tuhan. Enggak dapat apa-apa. Bukan ini Tuhan, di sono. Enggak. Jadi ikut Tuhan itu harus ngerti, paham. Makanya dekat sama Tuhan. Yang sudah terkena amin. Saudara enggak pernah dekat Tuhan? Enggak ada. Berkat. Betul ya? Kalau saudara dekat dengan orang-orang yang berumur hati, kecipratan enggak? Yang orang suka terakhir kalau deket-deket pasti kecipratan kan? Iya toh. Gak usah beda jauh di pemerintah, kalau deket dengan penguasa dapat proyek kok. Iya kan? Gak deket, gak ada. Makanya deket dengan Tuhan dapat privilege, dapat istilah, dapat pelayanan khusus. Petrus ini dapat. Tapi langkahnya kan gak berhenti di situ. Amin. Sering kita punya masalah. Ketika Tuhan mengajar secara pribadi di saat teduh saudara, di saat teduh keluarga, Tuhan ngasih firman ini.
Dan untuk melakukannya saudara mikir nggak mau. Seakan-akan kita lebih pandai untuk mengatasi masalahnya. Inilah Tuhan kita, yang sangat hebat. Rema Segar ini Bapak Ibu, ngaku sama Tuhan. Dan yang pasti firman perkataan Tuhan ini memiliki kuasa. Firman yang tertulis, yes. Juga ada firman yang tersirat dari mulutnya Tuhan. Rema. Sesuatu yang keluar dari hikmat Tuhan, namanya iluminasi. Itu yang menjadikan kau kuat Bapak Ibu. Dia melakukan banyak hal. Bagaimana Yesus bisa ngomong tebarkan jalamu? Oh, dia bukan ahlinya, dia tukang kayu. Kalau soal kayu ini kok kurang halus, dia ahlinya, dia bawa serutnya. Kok kurang licin, dia pelitur, itu ahlinya. Nah, dia nggak pengalaman. Suruh lebaran, kita bisa ngomong Yesus asbun, bukan asbun dia. Karena dia Tuhan. Kiri dan kanan pengaruh nggak bagi Tuhan? Nggak ada pengaruhnya. Nggak ada ngaruhnya, amin. Betul nggak? Mau di tengah, mau di pinggir. Itu kejadian di mana? Bertolak mungkin ya 1 meter lah. 2 kilo lah dari. Ya kira-kira gambaran begitulah. Ikan itu taat. Ketika sang penciptanya ngomong, masuk ke jalannya Simon. Dia berbondong-bondong. Amin. Berapa banyak saudara yang mengalami banyak masalah, banyak pergumulan, nggak mau ibadah, nggak mau datang dengerin firman, maunya dapat pelayanan privilege. No, ini Alkitab berkata, semua orang diajar oleh firman dalam kelompok yang begini. Ketika saudara sungguh-sungguh, ketika berdoa di hadapan Tuhan, Yesus mengamat-ngamati saudara. Persoalan apa yang sedang Anda hadapi. Dan ketika kau berdoa di sini, Simon berdoa nggak pada waktu dia nggak punya masalah. Nah ini saya mau sedikit dalamin lagi. Yesus, Simon Petrus berdoa nggak? Ketika dia sudah mau menepi, dia pasti dalam hati dia, aduh aku udah kerja semalaman. Kenapa saya buktikan? Nah dia langsung ngomong. Begitu dilepas suruh tepat, dia langsung ngomong secara spontan, Tuhan aku sudah semalaman loh, aku gak dapat ikan. Artinya pada waktu dia di sono, Petrus sudah mau dalam hati ngomong, aku kerja keras ikan gak ada, kemana ya? Betul gak? Ikan itu kemana? Dia hanya bergumam dalam hatinya. Dia hanya berbicara dalam hatinya. Ada kekecewaan, ada keputusasaan dia. Betul? Tapi satu kisah itu di ayat berikut ada di pasal kitab yang lain. Ketika dia, ada lauk pauk nggak? Nggak ada. Betul nggak? Ada kisah itu kan? Kan Yesus berdiri di tepi pantai itu lagi mereka menjala tuh. Ada nggak lauk? Nggak ada. Ada kan ayatnya itu? Itu marah sebenarnya dalam tafsiran berikutnya. Marah dia. Nggak ada. Dia pikir orang lain. Itu Yesus. Nah, Bapak Ibu, seringkali kau ngomong, mau nggak aku tolong? Siapa kamu? Nah, padahal Yesus datang itu. Kamu tolak dia yang pergi. Berapa banyak orang nggak terlepas dari situ. Kembali dalam konteks ini. Simon berbicara dalam hatinya, aku semalaman gak dapat ikan. Dibawa dalam doa pribadinya, dalam doa pergumulannya. Ketika dia ketemu Tuhan, spontan dia ngomong, aku ini sudah bekerja semalaman gak dapat ikan. Tebarkan jala. Ketika perintah menebarkan jala itu, Petrus berdalih enggak? Tidak ada. Dia ngomong apa ini? Karena engkau yang menyuruhnya, maka aku begini Bapak Ibu. Manusia dihadapkan dua persoalan. Dihadapkan dua pilihan opsi. Kalau Yesus ngomong ini, Petrus dalam hatinya begini. Aku nggak ngelemparkan, aku nggak dapat ikan. Kalau aku ngelemparkan, siapa tahu dapat ikan. Betul ya? Yes, kata orang Jawa, tak jajali, tak cobanya. Itu kan manusiawi kita, natur kita. Itu kan perkataan Tuhan. Ya wis lah, karena kamu nyuruh. Seringkali kalau kita melakukan itu, mujizat.
Ya wis lah. Daripada gitu ya udah lakukan, taat. Nah, penyerahan total ini, ya wis lah, aku lakukan. Seringkali kita terjebak di situ, Bapak Ibu. Hari yang mau saya simpulkan hari ini, Tuhan tidak pernah menyuruh kita alih profesi. Dalam kisah ini, konteks ini, Danau Genesaret adalah ladang pekerjaan kita. Saya gambarkan ladang usaha saudara, ladang apapun pekerjaan. Ketika ada masalah di situ, Tuhan gak pernah sudah pindah ke pantai lain, pindah ke sungai lain, cari ikan. Bukannya di sini aja, soal banyak. Tuhan tidak mengajar kita. Tuhan justru mengajar yang menurut manusia dalam kepandaian, keprofesional tidak ada. Tapi bagi Tuhan itu ada. Betul? Dulu ini secara ilmu kan dia kan begini. Saya mau 1 menit. Saya ingin membuat sebuah pengertian ini. Kalau nelayan sudah semalaman kerja itu, dia yakin nggak bahwa itu nggak ada ikan? Yakin nggak dia? Ya yakin dong. Kalau dia sudah bekerja, semua udah dikerjakan, muterin danau, nggak dapat, dia akan memberikan kesimpulan. Nah, nggak ada ikan. Atau ikannya terlalu kecil sehingga jala itu tidak bisa nyangkut, tapi dia keluar. Nah, ini analisa kedua. Sudah banyak yang jala lah, sudah banyak orang yang mengambil. Nah, seringkali kita bilang, oh sudah banyak yang ngerjain kok, sudah banyak bisnis yang sama kok, sudah banyak kok, sudah nggak mungkin lah. Aku sebaiknya pindah pekerjaan yang belum ada diminati orang. Enggak. Yesus tahu profesimu, Yesus tahu pekerjaan, Yesus tahu apa yang kau lakukan, dan dia melakukan seperti apa yang kau punya. Amin. Begini Bapak Ibu, Yesus memberkati itu bukan apa yang tidak ada daripada kita. Ingat itu pengajaran tentang bagaimana Tuhan itu melakukan mujizat, bukan yang tidak ada, tetapi yang ada itu yang dilakukan mujizat. Contoh yang paling simpel, ingat peristiwa pengajaran janda Safat. Dia punya berapa? 3 roti. Lah, jadi Tuhan itu melakukan mujizat apa yang ada di pada kita, bukan yang tidak ada. Orang pengangguran minta berkat gak akan pernah diberkati. Percaya sama saya, nganggur, ojo kerja di rumah aja, nggak akan diberkati Tuhan. Nggak. Enak aja kalau gitu. Orang nganggur semua, doa aja sama Tuhan, beras turun dari langit. Mimpi kalian. Nggak ada. Loh, pengajaran kita tuh jelas loh. Satu lagi contohnya, Yesus memberi makan 5.000 orang, laki-laki toh, belum dihitung perempuan, kurang lebih 10.000. Dari mana? Ada anak kecil kan? Nah, ini loh contoh nih. Ada anak kecil yang bawa apa? 2 ikan 5 roti kilo. Dari yang kecil itulah, dari yang sederhana itu. Makanya dia selalu menggunakan anak kecil, karena anak kecil itu polos. Kita nih orang tua ada nggak polos, ada maunya, banyak pikiran, banyak debat, banyak argumennya. Makanya Yesus nggak selalu memperumpamakan dengan anak ke hal kerajaan surga seperti anak ke hal berdoa seperti anak. Kalau mau dijawab kita harus jadi anak kecil. Loh iya dong. Nah, Yesus nggak mau. Betul nggak? Coba direnungkan. Kenapa dia negur orang Farisi? Doamu aja hebat orang Farisi kalau doa. Hebat nggak? Jago. Dari kejadian saya bayi dibaca semua dia. Jadi beratapan baca kitab Torah, apal Pentatur dia, apal orang. Tapi negur apa? Doamu nggak benar, munafik kamu itu. Betul? Dia tegur. Makanya Bapak Ibu, di hadapan Tuhan jadi anak kecil, tapi jangan kekanak-kanakan. Anak kecil aja jujur ya. Ini loh Tuhan aku punya. Ya sebelah sini. Yang terakhir,
Apa yang ada padamu sekalipun itu kecil, Tuhan bisa memberikan yang terbaik. Jadi miliki apa yang ada padamu, itu yang kau doakan kepada Tuhan. Jangan pernah membawa kepada Tuhan apa yang tidak ada padamu. Tuhan tidak lakukan itu. Betul? Jadi pekerjaanmu apa hari ini? Profesimu apa? Itu yang bawa kepada Tuhan. Tuhan, aku kerja gini, sudah setahun nggak ada hasilnya Tuhan, nggak ada untungnya, bocuan. Nah, tapi Tuhan nanti akan berbicara dengan saudara. Mari Bapak Ibu renungkan. Jadi pertama, Tuhan tidak pernah memindahkan dalam satu kondisi. Tuhan pakai keahlian saudara, disebut dengan talenta saudara. Apa yang Anda pakai, Tuhan akan pakai itu. Simon Petrus dipakai kata penjalikan, dia memberkati ya ikan. Dia tidak memberkati suruh tanam buah durian atau ahli pertanian. Ada nggak? Ada. Kalau dia bicara soal pertanian, dia selalu bicara tentang benih. Makanya Ishak itu diajar soal benih, dia nggak ngajar soal ikan. Betul nggak? Betul ya? Kain dan Abel nggak disuruh nyembah persembahan yang ikan. Ya pertanyaan sama hewan, apa yang ada itu yang kasih Tuhan, apa yang ada itu yang tidak diberikan kepada sembah sama Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kalau mau mengalami pertolongan Tuhan, jangan neko-neko. Sudah di sini profesimu itu tekuni, setia, taat, Tuhan berkati. Pengakuan jujur itu disuruh yang di luar nalar kita, yang kita sudah ubek-ubek semua media sosial, Instagram, WA grup, yang berapapun itu dihubungi, kirikan rumah dari rumah digedor-gedor semua. Tapi ketika kita diajar setelah Tuhan, dia melakukan sesuatu yang di luar pikiran kita. Ini Tuhan. Makanya Petrus diajar. Tepat. Karena kamu yang nyuruh, ya udah aku tepat. Petrus bergumul enggak? Dan kalau sampai enggak terjadi ikan, dimaki-maki enggak? Ya diomel, Tuhan lu nyuruh ngawur aja Tuhan. Betul enggak? Seringkali kan begitu. Seringkali kalau ada hamba Tuhan yang menyuruh, kalau enggak terjadi gimana? Tanggung jawabmu gimana? Ya seringkali kan begitu kan. Ya wis, terakhir, panggil tadi. Berapa banyak yang diberkati? Berapa banyak terima makanan segar ya? Jadi jangan coba-coba yang ada tidak ada padamu, engkau tanyakan kepada Tuhan. Setuju nggak orang pengangguran nggak akan diberkati Tuhan? Karena orang yang tidak bekerja, tidak diusah diberi makan. Jadi nek nggak kerja, ojo makan. Betul ya? Seringkali kekristenan terjebak iman yang overdosis. Dia hanya berdoa Tuhan, tapi dia tidak kerja, tidak melakukan aktivitas. Hai pemalas, kata Amsal, belajarlah kepada. Betul nggak? Loh ini, kalau saya ngomong itu saudara, saya sakit hati sama saya. Kalau saya mengajarkan Amsal, hai pemalas, belajarlah kepada semut. Kenapa harus belajar sama semut? Semut itu di musim kering dia mengumpulkan makanan. Ini Amsal ada kan? Dia ngumpulin bersama komunitasnya, kumpulin makan. Di musim hujan semut menikmati. Betul nggak? Di dalam liangnya nggak ada semut pakai jas hujan keluar cari. Nggak ada Bapak Ibu, nggak ada sejarahnya. Amin. Makanya Tuhan memberkati itu luar biasa. Di saat siang hari bekerjalah. Di saat malam beristirahat dan nikmatilah berkat Tuhan. Berapa banyak yang mau bekerja hari ini? Yang nggak kerja nggak usah makan, amin. Ayo kita nyanyikan. Di saat aku tidak berdaya, yuk. Bisa? Lagu sering lagi. Mohon maaf jika perkataan saya kurang berkenan ya dalam pengajaran ini. Ya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku
Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri khotbah ini, saya tidak tahu pergumulan persoalan Bapak Ibu dalam semua aspek hidup yang sedang dialami dengan tema meraih berkat Tuhan di masa sukar. Kita tahu hari ini kita memasuki masa sukar, masa sulit dalam semua aspek hidup kita. Kita telah bekerja keras siang dan malam seperti digambarkan dalam Simon Petrus. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan mengamat-ngamati apa yang engkau lakukan. Dia memperhatikan dan peduli. Satu hari kelak engkau akan dipanggil Tuhan untuk diberikan satu privilege untuk mendengar secara pribadi, supaya engkau mendengar pengajaran Tuhan. Dia akan datang dalam hidup saudara secara pribadi, dalam keluarga, dalam kelompok kecil. Dia akan menyampaikan firman-firman-Nya supaya kau melakukan dengan ketaatan. Yesus membutuhkan pengakuan yang jujur, pengakuan yang tulus apa yang setelah engkau kerjakan semalam-malaman. Kesulitan, tantangan, Tuhan butuh kejujuran Bapak Ibu. Tuhan butuh ketulusan hatimu. Kalau kau bekerja, kau katakan bekerja. Apa permasalahanmu dalam bekerja? Bicarakan dengan Tuhan. Tuhan pasti memberikan jawaban. Seringkali jawaban itu akan berbeda dengan pola pikir kita, keahlian kita, kepandaian kita, kekuatan kita. Tapi hari ini ketika kita belajar firman Tuhan tentang Simon Petrus, dia ahli di dalam perikanan, dia ahli dalam nelayan, dia menguasai medannya, danau itu dikuasainya. Sepanjang malam Petrus bekerja dengan kekuatan kepandaiannya sendiri, tidak menghasilkan apa-apa. Ketika dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan secara tulus ikhlas kepada Tuhan, bahwa dia bekerja keras, dia nggak dapatkan ikan sepanjang malam. Tiba-tiba Tuhan memberikan firman yang hidup, memerintahkan untuk menebarkan jalan. Satu sikap dari Simon Petrus, dia tahu siapa yang memberikan perintah itu. Adalah Sang Pencipta, Sang Pembuat mujizat, Sang yang memiliki kuasa dalam perkataannya. Dia menuruti dan melakukannya. Karena Bapak Ibu, berdoalah kepada apa yang ada di dalam itu, seperti Danau Genesaret itu. Berdoalah di situ. Maka Tuhan akan memberkati apa yang kau doakan di dalam bidang usahamu tadi. Tuhan akan memakai apa yang ada, apa yang kau kerjakan hari ini, membuktikan bahwa Yesus itu sangat peduli. Dan pada akhirnya Simon mendapatkan sesuatu yang besar, ikan yang di dalam jalannya goyang. Kenapa ikan itu bisa taat kepada? Karena yang memerintahkan adalah Tuhan, Sang Pencipta ikan. Maka ikan taat mendengarkan itu. Bapak Ibu, semua pekerjaan yang kita lakukan, berikan kepada Tuhan. Tuhan akan memerintahkan pekerjaan itu untuk melakukan buat saudara. Ini Bapak
Saya mau kasih tahu, ikan diperintahkan untuk memberkati Simon yang masuk ke dalam jalannya. Hari ini Tuhan akan memerintahkan pekerjaanmu. Apa yang kau kerjakan, ada spiritnya di dalam pekerjaan. Setiap pekerjaan ada spiritnya. Di situ Tuhan memerintahkan semua area pekerjaanmu untuk menghasilkan berkat, untuk menghasilkan yang terbaik dalam hidupmu. Dan ketika kau menangkap itu dan kau melakukan setia dalam pekerjaanmu, maka kau akan melihat sebuah perubahan-perubahan. Dan kau akan mendapatkan, meraih berkat di masa sulit, di masa sukar sekalipun. Dan kau akan bersuka cita. Dan kau bersaksi bahwa kau telah mendapatkannya dari Tuhan. Bapa, terima kasih. Hamba-Mu dengan saudara mengajarkan, membagikan ini. Kiranya Roh Kudus yang luar biasa, lebih hebat itu, memberikan pencerahan batin kami dalam perjalanan kami pulang, dalam perenungan kami bersama dengan keluarga. Maka Tuhan akan melakukannya. Kiranya Tuhan memberkati firman ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang percaya dan diberkati katakan amin. Berkat. Ya, puji akan nama Tuhan. Semoga kita sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pagi menjelang siang ini. Amin. Yang diberkati lewat kebenaran firman Tuhan bisa lambaikan tangannya, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Artinya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Waktunya itu tepat memberkati setiap kita. Tapi mari kita jangan fokus pada berkat, fokus kita tetap kepada sumber kita, Yesus. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman. Iya. Hari Kamis ibadah kenaikan di tempat ini pukul 9 pagi. Jumat libur ya. Ya, ibadah raya minggu pertama jam 9 pagi. Mari Bapak Ibu kita bayar harga buat Tuhan. Amin. Amin. Iya, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Bapak Ibu bisa mengangkatnya. Kita bersatu dalam doa sebelumnya bertugas akan melayani Bapak Ibu. Haleluya, kami bersyukur Tuhan untuk pagi menjelang siang ini untuk berkat penyertaan Tuhan yang tidak pernah terhingga dalam hidup kami. Mari Bapa, Engkau kuduskan setiap persembahan syukur umat-Mu sehingga persembahan ini dapat dipakai untuk memperluas pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Iya. Amin.
terimalah berkat daripada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, yang akan selalu menyertai dan memelihara saudara semua. Dan percayalah, apa yang sedang kau kerjakan, apa yang ada padamu saat ini, dari situlah dia akan memunculkan berkat-berkat yang supranatural. Dan terimalah ini dengan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka kau akan melihat kemuliaan demi kemuliaan akan terus mewarnai hidupmu. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.